Ya, kita lanjutin ini ya. Di Ayub 2 ayat 1. Kita kan udah masuk di ayat pasal pertama kemarin ya. Kita sebelumnya berdoa ya. Kita minta pimpinan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan ya. Di Ayub 2 ayat 1 ini sampai 10 ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Engkau pimpin kami mau mengerti kitab Ayub. Tuhan tolong juga pendengar, Tuhan tolong mereka, kiranya mereka juga bisa mengerti kitab Ayub ini. Mereka juga bisa sambil membuka kitabnya dan mengerti kitabnya, memahami kitabnya dan melakukan yang ada di dalam kitabnya itu. Demi nama Yesus, amin. Oke. Di sini dikatakan di sini judulnya beda-beda ya. Saya nggak mau terperangkap dengan judul yang diberikan ya. Cuma kita bisa baca teksnya gitu dan ya udah kita ambil isi di teks itu ya, makna di teks itu ya, kita nggak perlu kita bukan gini loh, bukan sebagai orang yang parsial gitu yang belajar satu topik dan untuk mewakili seluruh hidup itu parsial banget ya dalam kehidupan ini. Nggak seperti itu ya, kita belajar bukan hanya satu topik, kita belajar ayat gitu ya, kita belajar teks gitu, kita belajar kitab gitu ya. Di sini dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Di sini kan Ayub 1 saya refresh dikit ya. Dikatakan kemarin ya, Ayub dalam kesemuanya itu Ayub nggak berdosa ya, nggak ini ya. Yang kemarin di sini di ayat 1, ayat 22 dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut ya. Ayat 21 Ayub dengan telanjang keluar. Di ayat ini juga ada dikatakan pada suatu hari nih di sini. Ayat 6, ayat 1 ayat 6 ada datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan dari mereka datang juga iblis. Di ayat 2 dikatakan pada suatu hari pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan ya. Nah ini kayak menjelaskan apa ya? Ini tuh gini ya, menjelaskan seperti ini ya. Hidup lu gitu, hidup kita gitu. Either apakah waktu pertama kali ini ya, Ayub masih kaya gitu. Ayub masih kaya, apa sekarang Ayub udah jatuh miskin, melarat dan ini. Persoalannya tetap sama gitu. Persoalannya tuh gini, pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan, datang juga iblis gitu. Maksudnya apa ya? Kehidupan ini tuh memang selalu diisi seperti ini gitu, anak-anak Tuhan dan iblis gitu. Itu tuh akan selalu ada, baik saudara susah, baik saudara senang gitu. Itu apa aja lah itu situasi saudara itu kan selalu ada gitu. Jadi itu just konteks gitu. Apa ya, hidup saudara tuh just konteks gitu. Ada yang lebih penting daripada hidup saudara gitu. Ada yang lebih penting, esensi hidup manusia tuh just konteks gitu. Apa maksudnya, kita tuh kaya, miskin, sakit dan lain, bergembira dan lain, itu just konteks aja gitu. Tapi ada yang lebih penting ini. Apakah saudara adalah anak-anak Allah yang menghadap Tuhan atau saudara tuh ya ini, tanda kutip, iblis yang menghadap Tuhan gitu. Ini itu lebih penting ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis ya. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, ini jawab iblis ya. Atau kita baca dulu ya. Terus nanti saya jelasin juga ya tetap ya. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk dilakukannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segalanya yang dipunyai ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah iya dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub, ini ayat 7, dengan barah dan yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini ayat 10 dikatakan lagi seperti itu ya. Itu tanda kutip kayak tanda penutupnya tuh seperti itu lagi gitu. Meskipun di sini pasalnya masih ada ya. Ketika pasal yang lain maksudnya ceritain lagi
ininya datang ya, sahabatnya datang ya. Tapi kita sampai 10 dulu ya. Tadi saya udah jelasin di ayat 1 ya. Ayat 1 tuh mengenai datang anak-anak Allah yang menghadap Tuhan, dan nanti juga datang iblis gitu. Nah, kehidupan itu akan selalu seperti itu, saudara. Either saudara kaya seperti Ayub yang tadi, either saudara sehat, segembira, nggak ada masalah, atau either saudara udah jatuh miskin gitu. Ada seperti itu, sama aja gitu. Dan hidup ini tuh apakah kita mau datang menghadap Tuhan sebagai anak Allah, atau datang sebagai iblis gitu ya, sebagai anak-anak iblis lah kalau saudara mau ini, atau sebagai perilaku iblis dan lain sebagainya. Maka bertanya Tuhan tuh seperti ini ya. Tuhan tuh apa ya? Tanda kutip ya, di sini kayak apa ya? Kita bilang Tuhan tuh ada rasa, kita bilang Tuhan tuh pamer mengenai Ayub. Ya boleh-boleh aja sih. Teksnya kan juga maksudnya mengarah ke ya lu lihat tuh iblis gitu. Lu lihat tuh Ayub tuh beda sama ini, beda sama lu gitu, maksudnya yang mengkhianat dan lain sebagainya gitu. Kayak tapi maksudnya ini juga bukan nanti ini yang jadi ke doktrin membuktikan misalnya Ayub membuktikan iblis salah, bukan corpus delicti gitu misalnya, atau bukan ke situ ya. Doktrin ini jangan dipakai ke doktrin itu ya, jadi celaka juga pembacaannya seperti itu ya, bukan ya. Nah di sini Tuhan tuh seperti kayak ada tanda kutip nih, maksudnya anugerah yang diberikan kepada Ayub ini oleh Tuhan itu seperti boleh dikasih kepada iblis, boleh dikasih lihat kepada iblis. Lu lihat nih gitu, Ayub yang menerima anugerah seperti ini, dia masih anugerah kan meliputi juga ini ya, maksudnya anugerah pemeliharaan Tuhan ya. Anugerah itu nggak selalu melalui uang dan sebagainya, nggak selalu tanda kutip jas keselamatan aja, tapi pemeliharaan iman, bertumbuhnya iman gitu, pergumulan yang berat dilalui itu juga pemeliharaan, itu juga ini ya tadi yang saya bilang itu ya, maksudnya pemeliharaan Tuhan ya. Di sini anugerah Tuhan maksudnya. Firman Tuhan kepada iblis Tuhan tuh kayak di sini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun kau telah membujuk aku. Meskipun gak ada hal apa-apa lagi dalam diri kita gitu, dalam diri Ayub gitu, apakah kita akan tetap ini ya, saleh dan jujur dan menjauhi kejahatan dan sebagainya. Mungkin kita ini ya oh iya, mungkin kalau saya mah seperti itu. Saya kalau nggak ada harta saya bisa saleh dan jujur gitu. Tapi kalau saya punya harta ya kadang-kadang saya malah ini. Kita cobaannya beda-beda sih saudara. Saudara mungkin ini ya, saudara nggak dicobain seperti Ayub, mungkin saudara kebalikan dari Ayub loh gitu. Saudara Ayub itu misalnya bisa saleh dalam kekayaan dia loh gitu. Itu kan suatu yang tanda kutip ya, pembacaan modern sekarang berat loh. Iblis nih salah, iblis tuh nggak ngerti. Justru yang tadi yang dulu kita baca ya, iblis tuh nggak paham, dia nggak paham kata Abraham Lincoln ya misalnya, jangan kasih orang kesusahan, kasih orang tuh kuasa. Kita bisa lihat ini sifat aslinya gitu. Iblis nggak ngerti, iblis kurang pinter gitu. Nggak juga loh saudara, maksudnya konteks hidup kita tuh beda-beda ya, dan konteks itu tuh bisa ini, ada orang yang bisa saleh dan jujur dalam kekayaan dia seperti tanda kutip Ayub ini gitu, dan adalah penting atau adalah boleh gitu dia dipercayakan kekayaan gitu. Tapi atau ya boleh dan tidak boleh juga sih, maksudnya ya nggak apa-apa juga enggak gitu. Kalau orangnya sudah bisa bertahan dalam kekayaannya kan ya nggak kaya juga nggak apa-apa dong gitu, maksudnya imannya tetap tumbuh juga gitu. Nah tapi ada orang yang ketika dia kaya gitu hancur imannya gitu, tapi ketika dia miskin melarat susah gitu, hancur hidupnya, sungguh-sungguh pada Tuhan gitu. Ini suatu yang mungkin aja terjadi, dan ya kata Abraham Lincoln ya itu ini ya, maksudnya memang kemungkinan manusia itu demikian, ketika susah tuh dia punya daya juang gitu. Tapi tanda kutip ya, daya juang binatang menurut saya gitu. Daya juang binatang tuh daya juang yang dari bawah ke atas gitu, itu daya juang binatang. Tapi kita harusnya nggak begitu ya. Hidup kita tuh nggak daya juang spirit binatang seperti itu. Tapi hidup kita tuh diberikan anugerah oleh Tuhan, bahkan binatang dalam versi yang terbaiknya pun nggak begitu. Itu saya jelasin versi terburuknya gitu. Binatang tuh diberikan anugerah pada Tuhan dari atas ke bawah gitu. Dari atas ke bawah ini boleh kita salurkan ke sesama gitu. Nah ini kehidupan yang dianugerahi gitu ya. Kehidupan bukan daya juang spirit dari bawah ke atas terus ya, dari bawah ke atas buat menjadi paling atas gitu, itu daya juang hewan gitu ya.
ini makan ini makan ini, makin sampai terakhir ada yang makan segalanya ya. Misalnya rajanya hewan gitu, raja hutan, raja misalnya harimau gitu. Wow, hewan terakhir yang bisa makan apapun gitu. Tapi dia akhirnya mati sia-sia ketika dia tua gitu, mati menyedihkan gitu. Kita nggak hidupin spirit hewan seperti itu saudara gitu. Kita enggak ya, kita beda ya. Kita harusnya manusia tuh betul, manusia itu bukan Tuhan gitu yang tahu segalanya, bisa segalanya. Tapi manusia juga bukan hewan ya yang harus menghidupi bukan harus yang menghidupi karya-karya hewan gitu. Menghidupi daya juang hewan gitu, menghidupi spirit hewan gitu, menghidupi perilaku hewan. Enggak ya, manusia bukan. Manusia ya manusia gitu. Manusia tuh apa? Manusia tuh ya punya esensi mengenai Tuhan, tapi juga punya eksistensi mengenai manusia gitu. Dirinya tuh manusia, tapi juga punya yang harus dia sembah Tuhan, yang harus dia renungkan itu Tuhan gitu, bukan dirinya saja gitu. Nah, tetap eksistensinya manusia ya, bukan Tuhan. Sekali lagi. Nah ini di sini iblis kayak nyodorin lagi ya. Tadi saya udah katakan ya kekayaan aspek. Ada orang yang justru miskin, dari miskinnya itu justru kalau orang-orang seperti ini kan kebalikan Ayub ya. Kalau orang-orang miskin kayak gini, lu lihat misalnya tanda kutip saya bikin reka ini ulang ilustrasi ini misalnya, analogi ilustrasi. Tuhan ngomong, lu lihat misalnya namanya bukan Ayub, misalnya Abraham. Abraham tapi bukan yang di Alkitab ya, Abraham atau siapalah, saudara bisa tahu Henry misalnya Henry. Lu lihat Henry itu. Kalau misalnya tanda kutip Tuhan ngomong, lu lihat Henry itu. Dia lagi miskin aja gitu misalnya, dia saleh, jujur dan lain sebagainya gitu. Terus iblis mungkin ya gitu akan membalik teologinya ya, membalik teologinya lagi gitu. Ya lu coba berikan dia kekayaan gitu, lu coba berikan dia apa gitu misalnya, beda lagi gitu. Dia mampu nggak gitu? Nah tapi kan kalau Ayub enggak gitu, Ayub kan dari kaya gitu, kaya dia saleh dan jujur dan lain sebagainya. Terus kata iblis, ya lu sekarang lu habisin hartanya, lu jangan cuma habisin hartanya, sekarang lu sentuh tubuhnya gitu, lu sentuh ininya di sini, ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Waduh. Maksudnya, tapi ada orang yang kebalikannya lagi tuh yang tanda kutip sekarang kan kena corona gitu, banyak orang kena corona dan lihat tuh orang itu kena corona aja masih ini. Wah mungkin kebalikannya iblis akan ngomong gitu ya dia kalau kena corona justru bertahan imannya gitu. Jadi apa ya, hidup ini tuh yang penting tuh apa ya saudara, yang penting itu sebenarnya bukan saudara kena corona lah, nggak kena corona lah, terus misalnya saudara punya uang banyak lah, nggak punya uang banyak lah, terus saudara punya anak lah, anak saudara mati lah, keguguran atau apa ya, kita ngomong dengan simpati ya, rasa simpati terhadap mereka yang mendapatkan peristiwa itu, dan kita sembari menunggu hari kemalangan kita, kalau kata John Piper ya, hari kemalangan kita sampai di sana gitu ya. Kita belajar kitab Ayub ini tepat sekali ya saudara. Itu tuh apa ya, itu saya bukan mengecilkan konteks ya, bukan mengecilkan konteks hidup, konteks Alkitab kan juga ada, itu kan bukan dikecilkan, tapi kan kita melihat gitu, kita boleh melihat konteks, tapi kita boleh melihat konteks, but konteks bukan everything lah gitu. Konteks tuh bukan everything gitu. Yang lebih everything adalah kalau di Alkitab teks gitu. Kalau di kita adalah yang lebih everything adalah esensi hidup kita tuh apa gitu. Esensi hidup kita setuju dengan Paul Tillich ya, Tuhan gitu. Esensi hidup kita tuh bukan manusia, bukan sekeliling kita, bukan diri kita, tapi Tuhan pasti gitu. Kita tuh eksistensi manusia, kita punya esensi yang namanya adalah Tuhan. Dan hidup ini tuh apakah saudara lebih dekat lagi pada Tuhan apa enggak, itu sih. Dan itu jangan diomongin secara klise sih saudara, jangan secara klise diulang-ulang saudara sampai muak dan lain sebagainya, enggak sih. Seperti Martin Luther katakan ya, dan ini juga jangan klise lagi ngomongnya gitu. Kita tuh butuh Injil setiap hari karena kita melupakan Injil setiap hari sih. Ya ini ya yang menjadi problem manusia lupa akan Tuhan setiap hari, makanya dia butuh Tuhan setiap hari. Di sini iblis ya sekali lagi kasih teologinya lagi. Udah pertama gagal dikasih, tapi ada plusnya dari iblis ya. Dia sekarang lebih dalam teologinya gitu. Ada orang kan teologinya muter-muter di situ aja setiap
udah bertahun-tahun hidup muter teologinya itu lagi. Udah ketahuan kemarin gagal, udah ketahuan teologinya salah atau teologinya gagal, dia ulangi itu lagi. Tapi iblis kan enggak ya, iblis juga oh lu tarik lagi harta yang lain, enggak kan gitu. Iblis kan enggak ya, iblis tambah sekarang lebih dalam. Lu harta enggak selesai, harta boleh ini, harta dia masih taat, sekarang lu sentuh tubuhnya. Itu kan iblis teologinya berkembang ya saudara. Iblis pun aja teologinya berkembang. Gimana ya kalau ada manusia tuh teologinya nggak berkembang gitu. Itu gimana ya maksudnya? Manusia hidup di hadapan Allah tapi teologinya nggak berkembang. Ini tapi kita nggak maksud saya tuh ngajarin jangan ikut teologi reform abad 16. Saudara, saudara kejauhan lah cara baca seperti itu ya. Kita tuh hargai tradisi, hargai ini ya, bukan seperti itu ya, tapi ada orang tuh teologinya tuh dari dulu seperti itu. Dari dulu kemakmuran, itu lagi kemakmuran. Kalau mau kemakmuran di improve dong, misalnya tanda kutip. Kalau mau kemiskinan di improve dong. Kalau misalnya mau teologi reform pun, ya reform yang back to Bible tuh yang banyak gitu, bukan reform by definition satu aspek aja. Reform saya apa? Saya paham predestinasi, ya udah itu doang sampai seumur hidup dia mati ngomongnya itu doang gitu. Atau reform saya apa? Oh saya itu ngerti reform apa eskatologi gitu misalnya. Eskatologi kayak jarang ya orang reform ngerti. Cuma apa ya? Oh misalnya ini rapture pengangkatan 1000 tahun saya ngerti, tapi itu doang yang ngerti udah. Itu kayak apa teologinya nggak berkembang, teologi dalam hidupnya nggak berkembang, jadi hidupnya nggak berkembang ya. Nggak ada kedalaman di dalamnya gitu. Tapi iblis enggak ya, iblis tuh ada kedalaman. Iblis sekarang ngomong gitu, lu hartanya udah selesai, sekarang lu ini tubuhnya gitu. Lalu di sini di ayat 8 langsung ya kejadian, lalu Ayub mengambil ini ya, ayat 7 yang dikatakan, kemudian ayat 6-nya dulu ya. Ayat 6-nya Tuhan ya udah, maksudnya sekarang lu silakan gitu. Ayat 6 kata firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi kita bisa baca di ayat 6 ini bahwa ya udah ini sekarang lu boleh kerjain gitu. Tapi maksudnya kita juga jadi tahu ya, maksudnya hidup kita tuh milik Tuhan bukan milik iblis gitu. Sebenarnya itu hati-hati ya. Ada orang-orang misalnya yang memberikan dirinya kepada iblis gitu, atau misalnya saudara ke ya zaman sekarang udah nggak ada sih orang ke Gunung Kidul, tapi juga mungkin ada ya, tapi kita kidulnya yang lain mungkin kita itu kayak kebodohan jenis apa gitu ya. Kita tuh menyerahkan hidup kita pada iblis gitu, yang padahal di sini ujian yang dari Tuhan tuh, Tuhan kayak menyerahkan pada iblis gitu. Maksudnya Tuhan tuh di bawah iblis, tapi kita gini, gampangnya itu gitu. Tuhan tuh menyerahkan pada iblis untuk kita dimurnikan gitu, tanda kutip ya. Nah terus kita menyerahkan diri pada iblis gitu untuk apa gitu? Untuk dimurnikan juga? Enggak kan, maksudnya bukan gitu loh. Kalau Tuhan menyerahkan pada iblis supaya Adam maksudnya Ayub dimurnikan, hidup manusia diserahkan pada iblis supaya dimurnikan. Tapi kalau kita menyerahkan hidup pada iblis untuk apa? Untuk memberhalakan diri, untuk enggak menyucikan diri dan lain sebagainya, enggak gitu. Itu suatu kebodohan gitu. Yang harusnya yang benar adalah Tuhan yang seperti ini gitu. Ya lu kalau tanda kutip ya, kalaupun hidup kita mau diserahkan pada iblis oleh Tuhan bukan oleh kita gitu. Itu gampangnya gitu. Tapi ada aspek seperti itu, memang hidup kita diserahkan pada iblis. Ya di sini ya seperti di Ayub ini. Tapi kalaupun itu ya bukan kita yang menyerahkan tapi Tuhan gitu. Untuk apa? Untuk memurnikan kita supaya lebih dekat pada Tuhan dan sebagainya. Maka kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Nah, iblis lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Wah ini saudara bisa bayangin ya, maksudnya waduh, busuk gitu dari kaki ke kepala. Saya gimana ya ini, apa ya, kalau ini Ayub cuman garuk-garuk ini ya, pakai beling, sekeping beling untuk garuk-garuk badan sambil duduk di tengah-tengah, dia cuman garuk-garuk itu. Kalau saya mungkin udah bunuh diri kali ya. Kalau saya beberapa waktu lalu sakit ya saudara, terus saya pikir kalau saya sakit ini gitu, saya sakit gula ya, saya ini kan sakit gula, saya pikir kalau nanti sakit gula sampai menyusahkan istri saya misalnya. Saya sakit waktu itu pernah juga ini kan, ininya tinggi gitu, jadi bisa tanda kutip saya sih ini bisa stroke dan lain sebagainya. Jadi saya pikir, saya belum kejadian ya, saya pikir kalau nanti saya stroke gitu, nanti saya menyusahkan hidup, tolong, saya udah bilang sama istri saya, tapi ya tolonglah tolong suntik mati gitu, saya just ngomong gitu, tapi minta tolong gitu.
tolong suntik mati. Tapi di Indonesia susah ya suntik mati ya. Di luar negeri ya. Cuman ya gimana lah gitu, jangan sampai saya nyusahin gitu. Tapi ini Ayub yang udah kejadian ya, dia masih begini gitu, dia masih apa ya, dia belum ngoceh satu kata pun ya di sini ya. Ya kita nggak tahu ini kan just penggambaran ya. Eh, tapi ini cerita real, kita percaya gitu, bukan just cerita omong kosong gitu. Tapi ini penggambaran dari narator ya. Kita nggak tahu Ayub ngoceh apa, tapi sepertinya memang tidak ada ocehan apa-apa karena Ayub kalau ada ocehan yang Ayub berbuat dosa ya pasti dicatat di sini ya. Tapi Ayub enggak gitu. Yang ngoceh bukan ini ya apa Ayubnya, tapi istrinya gitu ya. Di sini ya Ayub lagi ini apa garuk-garuk ngabling ngoceh istrinya ya. Istrinya berkata maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya ini saudara apa ya, mungkin di ayat 9 dan 10 ini saudara bisa ini apa menemukan banyak sekali tafsiran di sini gitu ya. Luar biasa banyak itu. Ada yang katakan bahwa misalnya kutukilah Allahmu itu dalam bahasa Ibrani-nya apa ya saya lupa. Pokoknya intinya di sini kita bisa lihat ya. Bentar. Dalam bahasa, jadi artinya adalah kalau mau langsung artinya adalah ini penafsiran sekali lagi ya. Berkatilah maksudnya. Berkatilah. Barak itu berkati, bless di sini kan. Bukan kutuki tapi berkati gitu. Ya, tapi itu penafsiran gitu. Tapi itu kayaknya kurang cocok dengan teksnya ya. Karena teksnya di sini dikatakan Ayub katakan bahwa di situ perempuan gila ya. Kok Ayub jadi sinis begitu ya? Itu kan berarti nggak cocok dengan konteks ya gitu. Kita nggak terima tafsiran itu ya. Tapi ada juga yang katakan ya ini Ayub itu istri Ayub itu sebagai orang-orang yang jujur gitu. Ya betul sih jujur gitu. Saudara kalau melihat ya suami saudara yang taatnya minta ampun kepada Allah, yang gak usah pada Allah itu pada bosnya, terus bosnya memperlakukan seperti itu, ya gimana ya? Kita kan akan sebagai misalnya saudara sebagai istri akan lu ngapain masih kerja di situ gitu. Ini sama ya. Sistem berpikir gini kan sistem ya lu kerja, lu dapat gaji yang layak, udah gitu. Selesai clear gitu. Hidup ini just bahagia ya sesingkat itu gitu. Bahagia sederhana itu, ya lu kerja terus dapat ini gitu. Dapat gaji dengan fair, udah selesai gitu. Enggak diperlakukan tidak adil, itu bahagia udah gitu. Ya itu mungkin orang-orang yang cara pikirnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat minim sekali ya saudara. Tapi karena kita berkembang lagi ya, kita bisa berkembang lagi gitu. Cara pikir kita nggak kuno begitu ya. Dalam hidup ini bukan hanya soal tadi terima gaji dan lain sebagainya mungkin ya. Terlalu minim ya pikiran seperti. Di sini dikatakan kutukilah Allahmu gitu. Kita bisa bilang istrinya memang jujur, betul sih. Tapi yang lebih baca teks yang lebih penting ini sih. Misalnya yang lebih penting itu adalah berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu. Ini adalah apa? Mau nyuruh kutuk gitu, mau menyuruh kutuk. Nah, dijawab Ayub kepadanya, kau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah tadi saya jadi konsentrasinya hilang. Langsung karena oke. Masih bertekunkah engkau? Apa ya tadi saya ngomong? Ya. Nah ini di sini dikata tadi yang pembacaan ayat 9 tadi ya, istrinya itu jujur apa enggak gitu. Itu jujur mungkin, tapi jujur yang salah kali ya, mungkin jujur yang kita kan maksudnya jujur kan satu hal ya, jujur yang benar apa jujur yang salah ya. Gue jujur, gue habis nyuri gitu, itu kan jujur. Tapi jujur kan itu satu hal gitu, saudara nggak bisa bilang jujur itu everything gitu ya. Kita hidup ini jujur ya satu hal gitu, tapi jujurnya itu jujur untuk apa gitu. Di sini terus saudara bisa katakan mungkin daripada nipu nanti misalnya bilang ya berkati Allah gitu, tapi dalam hatinya ini itu kita juga nggak terima yang penipuan seperti itu gitu. Tapi kita mau yang jujur, tapi jujur yang benar gitu, jujur yang di sini kan kejujuran ini apa memperlihatkan betapa minimnya pengenalan istrinya akan Tuhan gitu. Pengenalan yang sangat-sangat apa ya?
Ayub kerja terus dia dapat uang, Ayub kerja terus dia dapat gaji and enough gitu maksudnya. Itu kan pengenalan. Pokoknya dia tidak dicurangi oleh Allah, dia tidak diperlakukan tidak adil, udah selesai enough gitu. Itu kan apa ya, pengenalan yang sangat minim gitu. Jujur sih, tapi jujurnya sangat-sangat dangkal gitu maksudnya. Kita pengen jujur, kehidupan apa orang percaya itu jujur gitu, tapi jujurnya yang dalam gitu, jujurnya yang saleh ya, seperti Ayub gitu, jujur yang saleh, yang saleh itu seperti ini nih, kata Ayub, orang-orang yang mau menerima yang baik dari Allah dan yang menerima yang buruk. Nah ini adalah orang jujur yang saleh gitu. Ayub juga jujur ya, benar-benar di sini kan dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mungkin ada lebih jujur Ayub gitu. Tapi istrinya juga jujur ya, jujur hatinya, jujur memberikan penampakan hati dan jiwa yang dangkal itu jujur kan maksudnya. Hati dan jiwa yang dangkal itu yang ternyata pengenalan akan Allahnya begitu dangkal. Nah itu jujur namanya. Orang-orang dalam hidup ini yang hanya mau menerima yang baik dari Allah itu orang-orang jujur. Mungkin dia akan mengatakan seperti ya istrinya ini, lu masih begini hidup udah 20 tahun masih ikut Allah masih begini-gini aja, lu sekarang harus yang lain gitu misalnya. Saudara bisa ganti Allah dengan apapun ya, misalnya dengan siapapun, apapun, dengan objek apapun, dengan subjek apapun juga bisa ya. Dan saudara bisa jujur juga, betul jujur juga. Saudara bukan penipu, tapi jujur yang seperti ini gitu. Jujur ya. Jujur kaum ateis misalnya gitu. Jujur bahwa saudara jangan ini ya, maksudnya terperangkap dengan orang-orang Kristen yang tanda kutip yang penuh kecurigaan hidupnya yang mengatakan orang ateis jujur, orang-orang gak jujur, orang ateis itu orang yang hanya menekan perasaannya. Betul, itu kitab Roma ada katakan kalau kita bilang gak ada Allah itu menekan perasaan kita dan sebagainya. Tapi saudara hati-hati, jangan baca ayat itu setengah-setengah. Saudara kalau baca ayat lagi di bawahnya dikatakan bahwa Allah tuh akan menyerahkan orang itu kepada kekerasan hatinya. Jadi orang-orang ateis itu awal-awalnya memang gak jujur tanda kutip, dia just menekan perasaannya, tapi setelah itu lama-lama ditekan, orang itu tuh seperti benar jujur gak ada Allah. Bukan karena Allah gak ada Allah karena Allah gak menampakkan dirinya pada dirinya lagi. Itu benar tuh gak ada Allah, dan dia jujur gak ada Allah, bener gak ada pemeliharaan Allah lagi, jujur meskipun dia tetap menikmati matahari tapi dia gak sadar gitu. Itu jujur yang membawa dia ke neraka gitu, jujur gitu. Jadi saudara jangan pikir, saya jujur, hidup saya yang penting jujur gitu. Saya tidak menyakiti orang lain, saya jujur. Itu kan konsep hidup rendah banget. Binatang mungkin pun tidak seperti itu ya. Binatang pun bukan hanya konsepnya mengenai jujur aja gitu, bukan gitu. Tapi mengenai misalnya membantu binatang yang lain gitu. Itu kan ada seperti itu ya. Mengenai taat kepada Allah dan sebagainya juga ada ya. Tapi ada manusia yang hidupnya just itu jujur gitu, Jujur itu satu hal saudara. Jujur untuk apa itu banyak hal gitu. Jujur untuk apa dan jujur yang bagaimana itu juga banyak hal ya. Jadi saudara jangan just jujur gitu. Di sini kita bisa lihat ya, ketika Ayub ditimpa masalah ini gitu, yang merespon tuh ternyata istrinya gitu. Kita bahkan boleh ini ya boleh kembangin lagi gitu. Jangan gitu, jangan. Ini just tapi kecurigaan semata lah, jangan. Istrinya Ayub juga ikut Ayub juga ini sih, jangan karena hartanya gitu. Ini tapi udah pembacaan yang lebih dalam lagi ya. Jangan gitu karena hartanya gitu. Karena apa? Ini cara pengikutan dia terhadap Allah seperti ini sih soalnya gitu. Saudara ini ya, saudara mau menemukan cewek yang gak matre gitu gimana? Saudara bisa lihat lah. Saudara kalau mau menemukan cewek yang gak matre, saudara jangan cari di gereja yang matre gitu. Di gereja kemakmuran pasti semua ceweknya matre lah kalau gereja kemakmuran. Tapi Bapak terlalu judgmental ya. Bisa juga ada yang enggak gitu, tapi udah berapa tahun tanya di gereja itu? Udah 10 tahun. Wah, udah pasti matre gitu. Kenapa? Karena mana mungkin kalau dia enggak matre, dia setiap minggu dengar khotbah bahwa Tuhan itu akan memberikan kekayaan, Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera, yang Tuhan itu akan memberikan segalanya, dan dia nggak gerah gitu. Itu pasti orang-orang matre gitu. Matre ya, orang-orang yang materialistis gitu, orang-orang yang hidupnya tuh passionnya, gairahnya dikendalikan kepada hal-hal yang material gitu.
saudara jangan cari di gereja-gereja seperti itu gitu. Cara pengikutan kita terhadap Tuhan itu menentukan cara kita menikah bahkan gitu ya. Nah ini juga saya ada Sabtu ini kan ada apa? Tapi saudara nggak tahu lah nontonnya kapan. Nah, pokoknya Sabtu ini ya kalau saudara udah nonton ada seminar mengenai pernikahan ya. Nah di situ akan dibahas juga mengenai pernikahan. Nah di sini juga kita bisa ini Ayub apa istrinya Ayub ya, yang hidupnya jujur tapi dan kita bisa tahu bahwa dia seperti ini gitu. Dalam hidup kita ini juga, nah di sini kan kalau kita bahas teksnya lagi, tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi by definition kalau di sini saya belum cek bahasa asli, cuman bahasa Indonesia kita percaya aja misalnya, orang-orang yang just mau terima yang baik dari Allah, nggak mau yang terima buruk itu orang-orang gila. Di sini kata Ayub seperti orang-orang gila ya, seperti perempuan gila gitu. Meskipun lu jujur gitu, tapi seperti perempuan gila gitu. Sama ya. Sama lah, kita lihat orang-orang yang dalam gereja ya just mau nerima yang baik dari Allah, atau yang nggak mungkin Allah bukan seperti itu, Allah tuh pasti memberikan kebaikan dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang yang pengenalannya sangat-sangat parsial terhadap Allah, dan itu juga bisa membuat dia pengenalannya parsial terhadap suaminya gitu, misalnya terhadap pengikutan pernikahannya gitu, persahabatannya gitu. Saudara hati-hati ya kalau ketemu orang-orang seperti ini, karena bersahabat pun juga hati-hati ya. Berarti yang dia mau adalah bersahabat, kamu jangan menyakiti saya, atau kamu jangan menghutangi saya misalnya gitu. Kalau misalnya itu menghutangi apalah, menghutangi perasaan, menghutangi apa, misalnya apa, ke penghargaan dan lain sebagainya. Kamu harus memberikan yang baik untuk saya dan saya memberikan yang baik untuk kamu gitu. Itu sistem kerja berpikirnya perempuan gila itu tuh seperti itu ya, perempuan gila yang dikatain Ayub ya, kan istrinya sendiri dikatain perempuan gila seperti itu ya. Pokoknya gua kasih lu yang baik, lu kasih yang baik, gua kasih yang baik. Itu sistem seperti itu ya. Itu kejujuran hati manusia memang seperti itu ya. Sayangnya memang kejujuran hati manusia seperti itu ya, tapi saudara jangan lupa ya, ada Ayub juga yang juga manusia ya. Jadi di sini nggak diceritakan bahwa seorang perempuan gila menikah dengan malaikat yang namanya Ayub, enggak ya. Di sini dikatakan seorang perempuan gila seperti perempuan gila ini menikah dengan Ayub yang juga manusia, dan tipe manusia yang jujur juga, sama jujur juga ada di ayat 10 juga. Orang-orang yang mau coba menerima yang baik dari Allah dan yang buruk. Nah tapi memang perjalanan hidup Ayub itu belum selesai di ayat 2 ini ya. Masih banyak, masih panjang, dan dalam perjalanan hidup kita juga masih panjang. Jadi kita pun harus melanjutkan hidup kita sama seperti Ayub di sini juga melanjutkan hidupnya, dan juga ada pergumulan dan lain sebagainya. Kita nanti bisa baca ya, bisa lanjutkan lagi ya. Tapi kita boleh merenung ya, kita boleh melakukan, kita boleh jujur dalam hidup kita saat ini. Sebenarnya kita ikut Allah yang macam apa gitu. Nah itu akan, cara pengikutan kita terhadap Tuhan itu akan menentukan juga cara hidup kita saat ini gitu. Cara pernikahan kita, cara persahabatan kita, cara kita memandang sesama kita, cara kita apa ya, berelasi dengan sesama kita dan lain sebagainya, itu akan mengikuti ya, sadar atau tidak sadar ya. Kiranya Tuhan memberkati kita ya, menjadi anak-anak Allah yang seperti dikatakan di sini ya, ayat 1 ini. Tetapi pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga datang iblis gitu. Ini udah diulangin 2 kali di kitab Ayub ya, dan waktu pertama dikatakan adalah ketika Ayub kaya, dan kedua dikatakan ketika Ayub jatuh melarat ya. Either saudara kaya, either saudara melarat, selalu akan ada cerita seperti ini. Orang-orang yang datang kepada Allah, anak-anak Allah yang datang kepada Tuhan, atau mereka yang datang kepada iblis, atau iblis yang datang kepada Tuhan gitu. Jadi either saudara yang di sini atau di sini ya, saudara, kiranya kita mendapat anugerah Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang jujur seperti Ayub ini ya. Ya, amin ya.